dan menjadi webinar yang mungkin terakhir di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu memberikan inspirasi buat kita semua. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas jejak Islam yang ada di Bogor. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan bedah tentunya perspektif sejarah dan kebudayaan. Bagaimana sih jejak Islam yang ada di Bogor ini ya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita sudah ada dua narasumber yang sangat keren dan sangat dahsyat ya. Yang pertama ada Bapak Aceh Sumanta. Assalamualaikum Pak Aceh. Boleh dibuka ya mute-nya untuk Pak Aceh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Aceh sudah bergabung dengan kita. Dan pemateri kita yang kedua alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita juga Bapak Dr. Mumuh Musin. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tanpa panjang lebar kita akan menjelajahi terlebih dahulu ya kota Bogor ini ya dari perspektif insya Allah pemateri kita yang pertama ini budayawan asli Bogor. Beliau lahir di Bogor tanggal 13 Februari 1966. Sekarang tinggal di Kampung Nagrak, Desa Cijujung, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah beliau sudah menikah ya. Dan pekerjaan beliau saat ini Ketua Yayasan atau Sanggar Yayasan Satya Citra Indonesia. Alhamdulillah beliau jenjang pendidikannya terakhir di FKIP Unpak ya, Universitas Pakuan Bogor, kemudian di STIH Dharma Andiga Bogor. Pendidikan non formal beliau dari pondok pesantren, kemudian terakhir alhamdulillah beliau kursus kepenulisan sastra, bahasa dan literatur, memiliki ratusan sertifikat sebagai peserta maupun pelaksana kegiatan perlombaan. Pekerjaan beliau saat ini merupakan budayawan ya. Alhamdulillah pengurus ICMI Orda Bogor Barat, pengurus ICMI Orwilsus Bogor, pembina di berbagai sanggar dan ormas, pengelola dan penggagas rumah baca Aceh Sumanta, ketua Badan Kerjasama Desa Cijujung, banyak sekali ya, dan sekarang sekretaris FKMB Forum Komunikasi Masyarakat Bogor Barat dan sekaligus merupakan deklarator penggagas pemekaran Bogor Barat. Masya Allah ya, alhamdulillah sekarang Bogor mau ini ya, mau pemekaran, ada Bogor Barat ya. Banyak sekali karya tulis dan kiprah beliau dari menulis artikel, menulis puisi ya, kemudian antologi puisi dan penghargaan beliau juga sangat banyak ya, dari Dirjen Kebudayaan, kemudian dari mendapat sertifikat dari pimpinan MPR RI, kemudian rekor muri atas gagasan dan gerakan menulis 10.000 pelajar dan 10.000 judul puisi untuk ibu negara. Baik, tanpa panjang lebar kita langsung dengarkan saja materi yang pertama yang insya Allah sangat dahsyat sekali dari Bapak Aceh Sumanta asli Bogor ini, budayawan Bogor. Kepada Bapak Aceh dipersilakan. Bangga. Dibuka dulu Bapak mungkin itunya. Mute-nya dibuka dulu. Teman-teman panitia boleh dibantu untuk membuka. Wah, nampaknya salah pencet ya. Bapak Aceh salah pencet. Baik. Sambil menunggu masuk kembali Bapak Aceh Sumanta ya. Insya Allah
pada kesempatan hari ini ada dua pemateri yang sangat keren ya, dan insya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik. Sudah bergabung lagi kah Pak Aceh-nya? Halo? Ya. Bapak dipersilakan. Sudah masuk? Baik. Baik, silakan Bapak Aceh. Boleh dimulai. Nampaknya Bapak Aceh masih ada kendala teknis ya. Sambil menunggu, alhamdulillah beliau sudah lama menjadi budayawan Bogor dan insya Allah tidak diragukan lagi berkaitan dengan jejak Islam di Bogor dan sekitarnya ini. Halo? Ya, boleh Bapak. Bisa silakan. terdengar? Sudah Bisa Pak? terdengar? Bisa. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih bahwa Bogor terdiri dari dua wilayah, Kabupaten dan juga Kota Bogor, bagian dari Provinsi Jawa Barat. Tentu saja semua pada tahu bahwa jujur saja jejak Islam di Bogor itu sangat fenomenal. Sejak abad ke-14-15 kita tahu bahwa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi pernah menikah dengan Nyi Subang Larang. Tentu saja beliau melahirkan 3 putra dan putri yang amat sangat luar biasa, termasuk salah satu diantaranya adalah penyebar, diakui atau tidak, apakah mitos atau sejarah, jujur saja adalah fenomena ini sangat kuat bahwa terkait dengan para putra dan putrinya itu. Nah, kemudian bahwa tentang jejak langkahnya itu sendiri, bahwa di Bogor Islam tidak hanya persoalan dari posisi ketika Mataram Islam datang ke kita, baik itu ke Batavia, ke Beitenjol, maupun juga ke wilayah Cirebon dan sebagainya. Jujur saja bahwa memang tidak diragukan, dan apapun itu bahwa di Bogor itu sangat jelas pengaruh Islam dari Banten dan Cirebon itu sangat kuat. Kenapa demikian? Walaupun Bogor setelah runtag atau setelah hancur leburnya Pakuan Pajajaran oleh pasukan Sultan Hasanuddin, itu memang jujur saja masih ada waktu 1 periode atau 1 abad. Kurang lebih 1 abad itu hilang posisi Pakuan Pajajaran. Baru ditemukanlah oleh para sejarawan itu sendiri, terutama dari Belanda, Skopje, bahwa ini yang sangat menentukan. Ternyata setelah kami telusuri jejak-jejak peradaban, setelah kami telusuri cagar budaya, situs dan lain sebagainya,
itu sangat kuat. Terutama adalah bagaimana setelah runtaknya Pajajaran, kemudian di situ ada muncul yang disebut dengan di tahun 16 itu sudah sangat luar biasa, terutama membuka cakrawala hutan yang amat hangat, itu yang disebut dengan Bogor atau Kampung Bogor, atau dulu barangkali namanya Kampung Angsana, kemudian berubah menjadi Kampung Baru, dan kini memang ada di posisi Bantarjati. Dan sangat ada hal-hal yang terkait dengan persoalan peninggalan, yaitu amat sangat terkait dengan peninggalan itu adalah ada Masjid Al-Mustafa. Ini sangat luar biasa, ini sangat bagus, dan tidak hanya inspirasi, tapi menjadi bagian dari wilayah religius, wilayah Bogor yang mana sebelumnya adalah Hindu. Kemudian setelah itu juga tidak hanya persoalan apa yang ditinggalkan di wilayah kota, tapi justru ketika ada di Kabupaten Bogor, kita sangat tahu itu di posisi wilayah Jasinga, itu untuk kabupaten. Kalau tadi yang saya katakan adalah untuk wilayah kota Bogor. Nah, karena Bogor tadi yang saya katakan ada dua wilayah, kabupaten dan kota, ternyata juga bahwa di Jasinga itu perbatasan Jasinga dengan arah ke Kulon, arah ke Banten, itu di sana kita menemukan jejak-jejaknya itu adalah makam Garisul. Ini ada di wilayah Jasinga. Tentu barangkali Pak Dr. Mumuda udah meneliti ke sana ya. Saya pikir ini sangat luar biasa. Kenapa? Ini kurang lebih di posisi abad ke 15 dan 16 Masehi. Ini sangat luar biasa. Kami tahulah bahwa perkembangan-perkembangan itu jelas ini tidak terlepas dari pasukan Banten ketika menyerang kepada Pakuan Pajajaran. Ini sudah sangat pasti, sangat jelas karena berdasarkan beberapa artefak, baik persoalan bentuk-bentuk makam, itu punya ciri-ciri tersendiri. Kita sangat tahu bahwa kalau makam orang Islam, apalagi ketika itu orang-orang yang boleh dikata punya darah yang amat luar biasa, sehingga ada bentukan-bentukan makamnya juga sangat berbeda. Maka dari itu, ini yang membuat bahwa Bogor sangat kuat di dalam persoalan-persoalan jejak kiprah sekaligus juga penyebaran keislamannya. Ternyata itu banyak setelah kami telusuri baik kabupaten maupun kota, tinggalan-tinggalan tadi yang tentu saja sangat bermanfaat buat bagi para peneliti, khususnya adalah peneliti sejarah religius yang terkait dengan persoalan makam, juga yang terkait dengan persoalan masjid. Nah, tidak kalah tentunya juga ketika kita ada di wilayah Kota Bogor. Kembali ke Kota Bogor, selain dari tadi yang yang kami temukan semacam tinggalan dari Masjid Al-Mustafa, kemudian juga itu di Bantarjati, kemudian juga jujur saja bahwa banyak jejak waliullah yang menyebarkan Islam di Kota Bogor, khususnya di daerah Empang. Di daerah Empang itu ada dua kewilayahan, tentu saja dua masjid kuno kalau kami anggap seperti itu, baik itu masjid yang tentu saja yang berada di Empang itu yang didirikan tentu saja oleh Habib Abdullah bin Musin Al-Atos, itu diperkirakan di tahun 1828 Masehi. Nah, di sebelah masjidnya itu kita mengenal yang disebut dengan alun-alun Bogor atau alun-alun Empang. Di pinggir dari alun-alun Empang itu ada yang disebut dengan masjid. Di situ kurang lebih 2-3 meter lah itu ada Kali Cisadane. Nah, ini sangat memungkinkan bahwa jejak-jejak inilah yang tentu saja apa yang ada tadi di Masjid An-Nur maupun juga di Masjid At-Tahiriyah bagian dari atau perlambangan dari kekuatan Islam yang berada di Kota Bogor. Masjid Agung At-Tahiriyah ini tentu saja ada di wilayah Kelurahan Empang. Sekitar tahun 1817 bahwa didirikan oleh Raden Muhammad Thohir, yang tentu saja beliau merupakan cucu dari salah satu bupati Cianjur,
yang disebut dengan Raden Arya Tanudatar bin Arya Wangsa. Nah ini kemudian setelah itu masjid itu juga dilanjutkan oleh putranya yang tentu saja menjadi atau cikal bakal dari Bupati Bogor yang pertama pada saat itu. Sangat bersyukur bahwa kenapa ini yang disebut dengan jejaknya atau cagar budayanya maupun juga adalah situs kalau kita sebut sekarang, sebagaimana pemerintah daerah Kota Bogor sudah membuat papan yang disebut dengan di masjid yang di Al Mustafa di daerah Bantarjati. Nah, kenapa ini perlu ada pengakuan atau eksistensinya oleh pemerintah daerah? Karena mau tidak mau bahwa legalitas yang disematkan oleh pemerintah daerah akan membuat legalitas secara kultur dan yang amat terstruktur. Sehingga siapapun jemaah maupun juga masyarakat pada umumnya atau juga adalah orang yang mau berziarah dan sebagainya bisa mengenang. Hanya jujur saja bahwa hal ini yang patut kami gali kembali bahwa tidak hanya itu sebenarnya apa yang ada di wilayah baik kabupaten maupun juga ada di Kota Bogor, karena sangat jelas wilayah yang dibuat atau yang dibentuk oleh Tanujiwa itu sangat luas. Pada saat itu kurang lebih ada 9 perkampungan yang ada di Bogor, dan diduga jujur saja bahwa Tanujiwa ini bukan beragama Hindu sebagaimana sebelum pengikut ketika zaman Pakuan Pajajaran, karena di dalamnya itu ada semata nama Kiai Tanujiwa, atau barangkali ketika ada di Masjid Al Mustafa itu namanya Kiai Tanuwijaya. Tapi kedua-duanya adalah diakui. Kenapa demikian? Karena memang nama itulah yang membuat semacam pematrian sejarah secara religius. Makanya kenapa perlu dilestarikan, perlu dibantu oleh pemerintah daerah dalam rangka pengembangannya. Namun yang tidak boleh adalah mengubah struktur dan lain sebagainya sehingga tadi akan melanggar satu undang-undang nomor 11 tahun 2010 terkait dengan persoalan cagar budaya. Jadi tidak hanya persoalan kota sebudaran atau sewilayah Bogor, baik kabupaten dan kota Bogor, ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Walaupun kami paham bahwa ketika Sri Baduga Maharaja yang mempersunting atau yang beristrikan terhadap Nyi Subang Larang, yang tentu saja adalah Nyi Subang Larang itu sendiri adalah seorang permaisuri, seorang istri yang melahirkan atau anak-anaknya justru ditempa untuk eksistensinya kepada Islam. Keyakinannya juga kepada Islam. Kenapa hal itu memang sangat kuat? Barangkali seorang ibu ini berada di wilayah Balai Agung. Di sini ada di sekitar daerah sebelah barat Empang, itu tentu saja kewilayahan. Nah, lagi-lagi untuk di Bogor sangat kurang dalam penggalian situs cagar budaya dan lain sebagainya karena banyak faktor. Oleh karena itu, faktor-faktor itulah kami mendorong kepada pemerintah daerah. Kami mendukung program pemerintah daerah, apakah itu berbentuk revitalisasi atau juga mau berbentuk renovasi atau apapun namanya. Yang penting adalah tidak merubah struktur bangunan. Baik persoalan bangunan tadi yang ada dan disematkan oleh pemerintah daerah maupun juga adalah benda-benda tertentu yang punya nilai cagar budaya. Ini amat penting untuk untuk diadakan penelitian lanjutan. Jadi kelemahan-kelemahan yang harus kita ungkap ke depan akan menjadi semacam kekuatan peradaban, khususnya adalah eksistensi Islam yang ada di wilayah Bogor, baik kabupaten maupun juga adalah Kota Bogor. Nah, tentu saja kawan-kawan, teman-teman dan semuanya, bahwa dari periodisasi para atau orang-orang yang menyebarkan agama Islam tadi, barangkali
ambil contoh kepada periodisasi pertama. Periodisasi kedua, kita sangat paham bahwa di Kota Bogor juga ada yang disebut dengan Ki Haji Mama Palak. Ini yang mendirikan pondok pesantren Pagentongan itu di tahun-tahun 18-an. Maka kenapa hal itu? Beliau adalah asalnya tentu saja dari Banten. Lagi-lagi itu Banten. Kemudian sebelumnya mohon maaf, di daerah Pakulonan, di daerah kabupaten, kita sangat tahu bahwa Kiai Tapa tentu saja adalah setelah Pangeran Hasanuddin tadi, ada jejak-jejak tersebut yang tentu saja berada di wilayah Kecamatan Rumpin, maka disitulah tempatnya yang disebut dengan Gunung Munara. Gunung Munara ini ternyata memiliki eksistensi yang amat sangat dan luar biasa terhadap torehan-torehan sejarah Islam. Walaupun Kiai Tapa tidak terlalu lama berada di Kabupaten Bogor, khususnya adalah di Kecamatan Rumpin, karena beliau harus mengadakan semacam syiar Islam kembali, dan akhirnya beliau ke Cianjur, dan sampai wafat pun beliau adalah ada di Cianjur. Dari sana tadi saya katakan tadi, mendahului tadi dengan Kiai Mama Palak. Dari sana kita bisa berangkat bahwa tidak kalah juga tokoh yang sangat hebat, sangat bagus itu ya kalau di kita disebut Mama Abdullah bin Nuh. Tentu walaupun beliau adalah lahir di Cianjur dan juga besar di Cianjur, tapi sampai wafatnya pun, berjuangnya pun adalah di Bogor, khususnya di Kota Bogor, itu yang berdekatan dengan Kota Paris kalau sekarang kita sebut. Itu jejak langkahnya sangat luar biasa. Karyanya juga sangat luar biasa. Beliau tidak hanya hidup di kita di Bogor, tapi beliau juga dalam melanglang buana itu di Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi, itu sendiri adalah paling lama beliau. Nah, dari sana kita tahu itu adalah gerakan-gerakan atau yang disebut dengan bagaimana seorang ulama, seorang Islam bisa berkembang karena dari tangan dan darah alim ulama itu sendiri. Kita sangat tahu bahwa belakangan setelah di era kemerdekaan kita sangat mengenal yang disebut dengan Kiai Haji Soleh Iskandar. Kiai Haji Soleh Iskandar itu memang kalau sekarang wilayahnya ada di wilayah Kecamatan Pamijahan. Kalau dulu barangkali itu masuk ke wilayah Kecamatan Cibung Bulang. Di sana beliau selain dari tadi pejuang agama, juga beliau adalah pejuang bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Termasuk Kiai Haji Soleh Iskandar itu juga adalah pendiri Petran bersama dengan beberapa jenderal, termasuk salah satu diantaranya adalah jenderal yang mohon maaf, itu tentu saja sangat didukung. Namun walaupun pemikirannya kontroversi dengan pemerintah, baik dengan Orde Lama dan Orde Baru, tapi beliau tetap sangat dikagumi, sangat auranya sangat ditauladani, karena beliau juga adalah banyak kiprahnya di dalam dunia pendidikan, baik dunia pendidikan terkait dengan persoalan pondok pesantren seperti yang ada di Darul Falah, pondok pesantren pertanian pertama pada saat itu barangkali di Indonesia. Kemudian juga beliau mendirikan Universitas Ibnu Khaldun. Setelah itu beliau juga mendirikan Rumah Sakit Islam. Lalu beliau juga dalam mendirikan Bank Amanah Ummah yang ada di Luliang. Semuanya itu masih eksistensinya masih terasa dan amat bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya adalah masyarakat Bogor. Hampir semua karya-karya dari Ki Haji Soleh Iskandar itu juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan lagi-lagi kami melalui TP2GD, termasuk saya juga di dalamnya sebagai anggota TP2GD, tim pengusul gelar kepahlawanan, kami tetap mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bahwa agar kiranya Ki Haji Soleh Iskandar itu juga diangkat dan ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Walaupun perjuangan kami masih mengalami kebuntuan karena beberapa faktor, tapi memang para intelektual, para cendekiawan Bogor telah banyak berkiprah, telah banyak juga membuat bukunya tentang Soleh Iskandar. Dan di Kota Bogor tadi seperti tokoh
yang legendaris tadi Mama Palak, sekarang ada jalan namanya Jalan Kiai Haji Palak, itu mengganti Jalan Darul Quran yang di arah Sinang Barang itu masuk ke rumah sakit RSUD Kota Bogor. Itu dulunya Darul Quran, sekarang diganti menjadi Jalan Mama Palak. Nah, kemudian di jalan yang sangat strategis arah Kota Bogor ke Parung itu juga ada jalan yang disebut dengan Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Kemudian yang ke arah Luliang, motong dari arah Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar itu Abdullah Binu. Jadi pemerintah daerah cukup loyal, cukup sangat menghargai kepada tokoh-tokoh, kepada pahlawan, walaupun belum dinobatkan sebagai pahlawan nasional, tapi mencoba, ini semua adalah bagian dari menghargai atas perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang mulia, tokoh-tokoh menjadi tauladan, sekaligus juga tokoh-tokoh yang kedepannya menjadi inspirasi. Kalau dalam bahasa Sunda kita, dinu kiwari ngancik nu bihari, sejak ayeuna sampereun jaga. Apa yang dirasakan hari ini, apa yang dinikmati oleh kita hari ini adalah hasil perbuatan, hasil perjuangan tokoh-tokoh kita di masa lalu. Dan apa yang akan kita lakukan pada hari ini, apa yang akan kita perbuat pada hari ini, apa yang akan kita perjuangkan pada hari ini adalah untuk anak cucu kita ke depan. Ini tidak hanya menjadi inspirasi, tidak hanya menjadi spirit, tapi justru menjadi tauladan yang sangat berkarakter. Itu jelas ada di dalam, kalau orang Bogor selalu mengatakan yang disebut dengan kitab sucinya orang Sunda kuno. Itu ada di dalam buku Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, dan juga tentu saja ada di beberapa bait-bait tertoreh di buku-buku kuno kita. Tidak hanya persoalan itu, masih banyak hal-hal yang bisa ditorehkan, yang bisa diperbuat. Oleh karena itulah barangkali yang kewajiban kita hari ini bagaimana generasi milenial, generasi muda ke depan, agar bisa mentauladani apa yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh kita, yang telah dilakukan oleh inohong, oleh para pangersa, oleh para karuhun kita, harus dihargai dalam karyanya, tetap lestari dalam bentuk pengajaran sebagai filosofis orang Sunda, khususnya adalah Sunda di wilayah Pakuan Pajajaran. Dan banyak hal, insya Allah nanti ke depan, saya pun memang sudah menyusun tentang buku khusus terkait dengan jejak dan kiprahnya para tokoh-tokoh Islam yang cukup legendaris, yang nanti barangkali juga bisa bisa dibaca oleh semua pihak, karena ini adalah bagian atau bentuk dari literasi non pelajaran bagi anak-anak. Dan jujur saja bahwa ini yang mesti harus kita rawat, kita jaga. Maka yang kita sebut dengan kita raksa-raksa. Banda itu anggaplah tokoh-tokoh tadi merupakan banda, merupakan ageman, perlu dijaga, diraksa, dan diriksa. Ini filosofis orang Sunda yang amat sangat harus menjadi tauladan buat semuanya, dan kami sangat sangat bangga dan berterima kasih justru para sejarawan, khususnya barangkali kepada Bapak Dr. Mumu, kemudian kepada Ibu Profesor Nina Lubis. Ketika barangkali Ibu Nina Lubis beberapa waktu yang lalu kami undang ke Bogor, beliau juga sangat welcome, sangat bagus, dan berbicara mengenai beberapa situs, karena pada malam ini adalah terkait dengan persoalan kecagar budayaan, persoalan ketokohan dan jejak langkah kiprah Islam di wilayah Pakuan Pajajaran, baik ada di kabupaten maupun juga di kota, sangatlah bermanfaat buat kita, dan bisa kita rumuskan ke depan menjadi gerakan literasi religius. Karena gerakan literasi ini merupakan kewajiban bagi pemerintah dan kita sebagai kaum intelektual, kaum cendekiawan yang sangat berharap ke depan bisa menjadi tidak hanya pelajaran, tapi inspirasi dalam rangka meniti kehidupan yang
baldatun taibatun rabbul ghafur. Amin. Baik. Mantap. Iya. Gimana? Enggak. Baik. Masya Allah ya. Keren sekali pemateri pertama kita dari Bapak Aceh ini ya. Sekilas menjelaskan berkaitan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan jejak sejarah di awal adanya Kampung Bogor ya, Kampung Bogor sampai sampai menjelang kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Dan setelah kemerdekaan. Baik, mantap. Iya. Dimohon Pak Aceh karena kita dibatasi oleh waktu ya. Gak apa-apa, kita lanjut untuk pemateri kedua karena insya Allah nanti kita akan lebih banyak berdiskusi untuk lebih menambah penasaran serta webinar kali ini. Ya. Baik, insya Allah pemateri yang kedua ini beliau merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, juga sebagai dosen Departemen Sejarah dan Filologi Universitas Pajajaran, dan tentunya beliau penulis buku, jurnal ilmiah di berbagai kampus dan lain-lain. Ya. Baik, tanpa panjang lebar, kita dengarkan pemateri yang kedua yang tidak kalah keren insya Allah berkaitan dengan sejarah dan jejak Islam di Bogor ini kepada Bapak Dr. Mumuh Musin. Kami persilakan. Mangga, Bapak. Mangga, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Aceh Sumanta anu kusim kuring dihormat, saudara moderator beserta jajaran panitia yang saya hormati, juga hadirin peserta webinar yang juga sama-sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Hadirin yang saya hormati, ketika saya dikontak oleh panitia, yang terdengar jelas pada saya itu ya soal Bogornya saja lah. Sehingga ketika diminta kesediaan untuk presentasi, saya tanpa berpikir panjang langsung menyanggupinya. Bukan, tetapi kemudian setelah saya sedikit meneliti undangan, ya ternyata yang diminta itu saya bicara tema jejak Islam di Bogor. Nah, mengenai tema ini sesungguhnya terus terang saya tidak pernah melakukan penelitian tentang ini. Belum sempat memperhatikan bagaimana jejak Islam di Bogor, sehingga sesungguhnya pengetahuan saya tentang jejak sejarah di Bogor itu hampir tidak ada. Tapi juga saya tidak bisa tiba-tiba membatalkan kesanggupan saya semula itu. Nah, untung ada Kang Aceh ini sebagai putra pituin Bogor ya, yang tadi sudah cukup banyak menyampaikan jejak Islam di Bogor secara kontemporer lah, saya katakan kontemporer gitu. Karena bagi saya sejarah Bogor itu bagi dua saja lah. Pertama ada sejarah konvensional, yang kedua ada sejarah kontemporer. Sejarah konvensional dicirikan dengan beberapa hal. Pertama, jarak antara yang dibicarakan dengan masa kini sangat jauh. Yang kedua, tema-tema yang dibicarakannya pun
tema-tema besar berkait dengan orang besar, berkait dengan peristiwa besar. Adapun sejarah kontemporer adalah sejarah yang jarak dengan kekinian tidak terlalu jauh. Bahkan bisa jadi saksi-saksi hidup berkait dengan peristiwa sejarah yang dibicarakan masih cukup banyak. Dan objek kajiannya pun bisa sangat beragam, tidak hanya berkait dengan orang-orang besar, tapi juga orang-orang biasa pun bisa menjadi objek kajian. Nah, tadi Kang Aceh sudah banyak bicara tentang bagaimana jejak Islam di Bogor periode kontemporer. Nah, yang sempat saya perhatikan tanpa sengaja adalah sejarah konvensional berkait dengan Bogor, yang di dalamnya ada sedikit soal Islamnya. Yang patut menjadi pertanyaan kita semua adalah, atau setidaknya bagi saya, Islam di Bogor itu belum menjadi bahan perhatian, termasuk bagi para sejarawan. Kalau sebut saja sejumlah ilmuwan, baik sejarawan maupun filolog ataupun arkeolog, hampir sama sekali tidak menyinggung soal Islam di Bogor. Sebut saja misalnya ada Kang Saleh, seorang filolog Pituin Bogor ya. Beliau dalam karya-karyanya tidak menyinggung soal Islam di Bogor. Kemudian ada filolog Aca, almarhum Bapak Aca. Penelitian beliau pun tidak menyinggung soal Islam di Bogor. Kemudian ada sejarawan Profesor Edi Eka Jati, juga tidak menyinggung Islam di Bogor. Begitu juga arkeolog Profesor siapa itu? Jadi ada beberapa lah, itu belum sempat ya. Termasuk sastrawannya juga, beberapa sastrawan juga belum banyak. Pertanyaannya, mengapa para akademisi senior dahulu belum sempat membahas tentang Islam? Karena bisa jadi perhatian mereka itu masih fokus kepada sejarah kuno Bogor ya, sejarah kuno Bogor. Jadi saya mohon izin untuk menayangkan PowerPoint ya. Jadi kebanyakan para ilmuwan senior itu terpukau oleh dua isu tentang Bogor ya. Isu yang pertama adalah isu periode kuno, di mana Bogor itu dalam sejarah kuno Sunda menduduki peran yang teramat penting. Karena di wilayah yang kemudian disebut Bogor itu pernah berdiri 3 kerajaan besar. Pertama Kerajaan Tarumanagara, yang kedua Kerajaan Sunda, yang ketiga Kerajaan Pakuan Pajajaran. Jadi kebanyakan arkeolog, sejarawan, filolog sibuk meneliti soal ini, sehingga soal Islam di Bogor belum menjadi perhatian, belum mendapat perhatian yang banyak. Selain masa kuno Bogor, para sejarawan pun banyak terlibat dalam sejarah kolonial ya, Bogor pada masa kolonial. Jadi kalau Bogor pada masa kuno demikian penting karena di dalamnya ada 3 kerajaan besar pernah berdiri. Yang kedua, pada masa kolonial pun Bogor menjadi wilayah yang sangat penting, sangat penting. Jejak pentingnya Bogor pada masa kolonial bisa dilihat dari
data-data arkeologis yang berupa bangunan, ada Istana Bogor, ada Istana Cipanas, ada Kebun Raya Bogor, dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan yang besar bagi para sejarawan berikutnya juga untuk meneliti hal-hal lain di luar dua tema yang besar itu. Nah, ya, kalaupun saya bicara tentang jejak Islam, saya dari garis besaran saja lah. Ini periode yang lebih tua daripada yang disampaikan oleh Kang Aceh tadi. Pertama perlu disampaikan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Diperkirakan masih seputar abad itu pula Islam masuk ke banyak daerah di Indonesia, termasuk ke Jawa Barat, terutama melalui aktivitas perdagangan. Kemudian Islam menjadi sebuah kekuatan politik di wilayah Jawa Barat, itu baru terjadi sekira abad 14-15 Masehi. Nah, ini ditandai dengan berdirinya dua pusat kekuasaan Islam yang besar, yaitu Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Tentu saja dengan tokoh yang sangat populer adalah Sunan Gunung Jati. Kemudian ya, pada perempat kedua abad ke-16 Masehi, di atas tahun ya sekira 1580-an lah. Seluruh pantai utara Jawa Barat telah berada di bawah penguasa pemimpin-pemimpin Islam. Adapun penyebaran Islam ke daerah-daerah pedalaman Jawa Barat dilakukan setelah perempat kedua abad ke-16 itu. Daerah-daerah Jawa Barat yang diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, tentu saja ini bukan langsung, tidak semua langsung oleh Sunan Gunung Jati, tapi juga melalui para pembantunya begitu ya. Cirebon, Banten, Kuningan, dan seterusnya. Kemudian untuk daerah Priangan, terutama Priangan Selatan, itu diislamkan oleh Haji Abdullah Iman, uaknya Sunan Gunung Jati. Kemudian Pangeran Mahrum, Islamkan daerah Pasir Luhur. Galuh, Sumedang diislamkan oleh Cirebon terjadi pada periode ketika Sunan Gunung Jati masih hidup. Selanjutnya, penyebaran Islam ke daerah pedalaman Banten dilakukan pada waktu Pangeran Hasanuddin memegang kekuasaan di daerah itu. Baik ketika beliau sebagai Bupati Banten maupun ketika beliau sudah sebagai Sultan Banten. Selanjutnya diteruskan oleh adiknya Maulana Yusuf, putranya Maulana Yusuf, putra Pangeran Hasanuddin yang menggantikan kedudukan ayahnya. Nah, sejak tahun 1527 praktis ibu kota kerajaan Sunda menjadi terkurung ya, dan terpencil di daerah pedalaman sehingga tidak dapat berhubungan dengan kota-kota pelabuhan yang sudah diislamkan. Namun demikian, kerajaan Sunda dapat mempertahankan ibu kotanya sehingga lebih dari setengah abad sesudah kota-kota pelabuhannya diislamkan. Jadi bahwa Cirebon awalnya adalah fazal dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Demikian juga Banten itu pun menjadi fazal Pakuan Pajajaran. Tetapi kemudian Cirebon dan Banten diislamkan. Selanjutnya juga Sunda Kalapa diislamkan. Jadi ibu kota kerajaan Pajajaran yang ada di Bogor itu betul-betul terkepung, terasingkan, teralienasikan dari luar gitu. Akan tetapi kerajaan
Pajajaran yang bercorak Hindu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya berhasil juga ditaklukkan oleh Banten ya, melalui Maulana Yusuf tadi. Jadi kerajaan Sunda Pajajaran itu dinyatakan runtuh atau runtag pada tahun 1579 Masehi. Nah, keruntuhannya ini pun bukan dengan cara perang yang fair gitu ya, tapi melalui tipu muslihat. Ini menggambarkan bahwa kerajaan Hindu Pajajaran itu demikian kuat. Bahkan dikatakan bahwa kerajaan Hindu yang terakhir di Nusantara ini, yang terakhir berdiri itu adalah kerajaan Pajajaran. Nah, masuknya Islam ke wilayah Priangan itu datangnya dari Cirebon, sedangkan yang ke Banten Selatan, sedangkan masuknya Islam ke wilayah Banten Selatan, Bogor dan Sukabumi itu dari Banten. Sehingga bila digambarkan begini ya, di wilayah Jawa Barat itu bagi atas dua bagian penyebaran Islam, bagian barat dengan pusatnya Banten, dan daerah penyebarannya adalah Banten Selatan, Jakarta, Bogor, Sukabumi. Jadi dengan kata lain, Banten Selatan, Jakarta, Bogor, Sukabumi diislamkan oleh Banten, begitu. Kemudian untuk bagian timurnya dengan pusatnya Kesultanan Cirebon, daerah penyebaran Islamnya itu adalah Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Itu dari jalur Cirebon. Nah, Profesor Edi Kajati pernah memetakan rute yang ditempuh dalam penyebaran Islam di Jawa Barat itu. Cirebon, Kuningan, Talaga, Ciamis gitu. Rute pertama, rute kedua Cirebon, Kadipaten, Majalengka, Dharma Raja, Garut. Kemudian rute yang ketiga Cirebon, Sumedang, Bandung. Rute keempat Cirebon, Talaga, Sagalaherang, Cianjur. Rute yang kelima Banten, Jakarta, Bogor, Sukabumi. Kemudian Banten Selatan, Bogor, Sukabumi. Tadi sedikit disinggung oleh Kang Aceh ya, ada kiai yang berasal dari Banten itu, Kiai Tapa kalau nggak salah. Silahkan dilacak oleh para peneliti kemudian jalur dari Banten ke Bogor itu seperti apa, siapa saja tokoh-tokoh atau ulama-ulama Banten yang menyebarkan Islam, memperluas Islam ke wilayah Bogor. Nah, saya ingin sedikit menyimpang, tapi masih berkaitan saya pikir. Mengapa Islam disebarkan dan mengapa penduduk di Jawa Barat juga Bogor menerima Islam? Jadi ada alasan idealnya. Pertama, Islam itu punya misi dakwah. Artinya Islam itu harus disampaikan, harus disebarkan, dan harus diajarkan kepada sebanyak mungkin orang. Meskipun secara doktriner ya, agama Islam harus disebarkan, meskipun dalam praktiknya tidak boleh terjadi pemaksaan orang lain untuk memasuki Islam. Itulah sebabnya penyebaran agama Islam di Tatar Sunda khususnya dan di daerah lain pada umumnya berjalan secara damai. Media yang digunakan untuk mengislamkan itu antara lain melalui perdagangan, melalui politik, melalui perkawinan. Itu yang cukup dominan. Adapun secara pragmatis ya, mengapa misalnya Cirebon, kemudian Banten, juga Batavia bisa menerima Islam secara pragmatis ya, tidak lepas dari kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Maksudnya adalah pada periode itu Islam memang sebuah arus utama ya, arus utama zaman pada periode itu. Artinya kalau sebuah kerajaan tidak menerima Islam, dia akan tersisih.
dan akan terkalahkan. Nah, untuk menghindarkan diri dari ketersisihan dan menjadi bagian dari arus besar mau tidak mau ya harus menerima Islam. Itu yang menjadi motivasi Cirebon, Sunda Kalapa bergabung dengan Demak. Nah, ini juga penting disampaikan sedikit, Pak. Apanya dari Islam yang diajarkan pada periode awal Islamisasi. Sebagaimana diketahui, ya, Islam itu memiliki 3 komponen besar, yaitu akidah, kemudian ibadah, dan akhlak. Tentu saja secara konseptual, ketiga aspek itu seharusnya berjalan simultan, gitu, dipelajari simultan, diajarkan simultan. Akan tetapi konsep itu tidak bisa dilaksanakan dalam konsep kesimultanan itu tidak bisa dilaksanakan dalam praktik. Kenyataannya, seiring dengan pertimbangan psikologis dan pedagogis, penyampaian dan penekanan materi ajaran ada prioritas. Secara empiris, terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa dimensi akhlak atau dimensi tasawuf cukup mengemuka dan bahkan berperan penting dalam mempercepat proses Islamisasi di Tatar Sunda. Yang paling awal disampaikan itu adalah dimensi akhlak dan dimensi tasawufnya, baru kemudian dimensi ibadah dan dimensi akidah. Nah, sedikit simpulan sementara. Berdasarkan uraian di atas, ada sedikit catatan simpulan yang untuk sementara bisa dibuat begini. Pertama, Islam masuk ke Bogor, kemungkinan besar baru terjadi akhir abad ke-16. Mungkin setelah tahun 1579, yaitu setelah kerajaan Sunda Pajajaran runtuh, gitu ya. Itu yang pertama ini. Jadi Islam masuk ke Bogor sekira abad 16. Ya, akhir abad 16. Kemudian yang kedua, Islam masuk ke Bogor berasal dari Banten melalui jalur Banten, Jakarta, Bogor. Kemudian Banten Selatan, Bogor. Dan yang ketiga, siapa pembawa penyebar Islam ke Bogor? Ini masih tanda tanya, ya. Perlu ada penelitian. Silahkan bagi Anda yang mempelajari sejarah atau berminat mempelajari sejarah, ini sebuah tantangan untuk meneliti. Adapun dalam periode kontemporer, saya lihat ada dua komponen besar yang mendinamisasi Islam di Bogor. Pertama, ya dari jejak-jejak masa lalunya yang dari Banten itu. Yang kedua adalah hadirnya para habaib, ya, ulama-ulama Arab yang banyak bermukim di Bogor. Beliau pun kemudian berperan besar dalam Islamisasi Bogor. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya dari sisi Kesundaan, sejarah Kesundaan maupun budaya Kesundaan, yang terjadi pada Bogor itu adalah terputusnya mata rantai historis. Kalau pada periode kuno, Bogor adalah pusat pertumbuhan, pusat lahir dan pertumbuhan politik dan budaya Sunda. Untuk periode kemudian, saya kira Bogor sekarang tidak mewarisi Kesundaan masa lalunya. Hal itu bisa difahami, ya, keterputusan itu pertama karena secara geografis Bogor itu sangat berbatasan dengan Jakarta, sehingga saya pikir, ya, Bogor tidak bisa lagi diklaim sebagai sebuah wilayah Sunda, gitu ya. Silahkan dihitung secara kuantitatif, ya sekadar untuk tahu saja populasi warga kota Bogor yang beretnis Sunda dengan etnis non Sunda seperti apa perbandingannya.
Itu menarik ya, karena saya juga pernah mencoba meneliti sebuah desa di Kabupaten Bandung ya, lebih tepatnya daerah Caekek. Ada sebuah desa daerah Caekek yang komunitas etnis Sundanya adalah minoritas gitu. Ini tidak apa-apa untuk mengkaji dari sisi budaya. Nah, demikian juga dengan Kota Bogor seperti apa. Artinya bisa dipahami kalau Bogor tidak lagi mewarisi budaya dan sejarah Kasundaan. Gitu. Kota Bogor sudah menjadi kota nasional dan internasional, penduduknya sudah sangat heterogen. Dan itu akan berefek pada hal-hal yang lain juga. Saya pikir sementara itu saja dulu lah. Nanti selebihnya kita kembangkan dalam diskusi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah memaparkan materinya pada kesempatan malam hari ini. Baik, nah ini sesi yang kita tunggu-tunggu ya. Insya Allah kita diskusi ya berkaitan dengan jejak Islam di Jawa Barat, khususnya di Bogor kali ini ya. Maka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau berpendapat atau mungkin sekilas bisa menambahkan untuk wawasan kita ya, boleh untuk sementara kita batasi 3 orang dulu. Jika ada yang mau bertanya melalui voice atau suara, silakan dibuka dulu mute-nya ya, nanti kita persilahkan. Enggak, barangkali ada yang mau bertanya, boleh dibuka terlebih dahulu suaranya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Kang Farhan ya. Ya, lewat voice aja. Boleh. Silakan, dari mana Kang? Ya, perkenalkan nama saya Farhan Fauzan, berasal dari Cianjur, perwakilan komunitas Al-Fauzan Cianjur. Ya, berkaitan tadi dari sejarah kerajaan Pakuan Pajajaran, yang dimana tadi telah dibahas sebelumnya itu kerajaan Pakuan Pajajaran ini didakwahi gitu ya bahasanya oleh Sultan Hasanuddin. Nah, saya pernah mendengar itu ya suatu pendapat bahwasannya dari sisa-sisa kerajaan Pakuan Pajajaran itu yang tidak mau menerima ajakan atau dakwah dari Sultan Hasanuddin itu kabur ke daerah Banten Pedalaman itu, yang dimana pada sekarang ini disebut menjadi Baduy. Nah, apakah benar gitu kisah itu atau cerita tadi gitu, menurut para pemateri seperti apa? Mungkin sekian. Baik, terima kasih Kang Farhan atas pertanyaannya ya. Berkaitan dengan asal mulanya Baduy ya, yang katanya dulu berasal dari Bogor, yang merupakan pengikut dari Prabu Siliwangi yang kabur ke daerah pedalaman Banten. Baik, mungkin Pak Dokter bisa. Enggak. Hatur nuhun Kang Farhan, Pak Rosan. Berkait dengan pertanyaan itu ada 2 jawaban ya, atau ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama ya seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Farhan, bahwa penduduk Baduy itu adalah berasal dari wilayah kerajaan Pajajaran yang tidak mau masuk Islam, kemudian lari ke sana, gitu, mengisolasi diri. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga mengatakan bahwa Baduy itu punya posisi tersendiri dalam kerajaan, yaitu sebagai wilayah padepokan khusus yang punya juga kegiatan khusus yang berkait dengan aktivitas spiritual. Di kerajaan Sunda ada beberapa
daerah yang punya status seperti itu. Gitu. Saya pikir dua-duanya cukup logis ya untuk bisa diterima. Bisa jadi sebagian penduduk Baduy adalah penduduk yang merupakan atau yang tinggal di wilayah Padepokan khusus. Ditambah yang kedua, sebagian yang lari pun datang ke sana jadi bergabung. Kita masih sangat beruntung punya Baduy, karena Baduy itu menjadi laboratorium hidup. Ya. Bahkan bisa juga disebutkan laboratorium raksasa masyarakat Sunda dengan seluruh kultur yang melekat padanya. Jadi kalau kita ingin tahu orang Sunda masa lalu, ya angkat ke Baduy. Karena itu bagi saya sesungguhnya dari sisi idealisme, seorang Baduy mah tong diutak-atik gitu ya. Maaf ini bahasanya agak ini. Jadi kita jangan berlaga ingin memberadabkan orang Baduy gitu loh. Kalau orang Baduy beradabkan atau orang Baduy itu bakal jadi orang Bogor aja nah gitu. Maksud saya begini, nilai-nilai keluhungan kultur Sunda itu ada di Baduy. Jadi Baduy mah sepi paling, tawong rampok aman, bumi itu dikunci ya aman. Orang Baduy mah mun mimpi teh kudu amit, mun ngalah kudu bebeja teh aya nu pulang paling di Baduy. Orang Baduy itu cerdas dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sangat sadar dengan ekologis dan sebagainya. Kan anu jarorok mah orang kota. Tersubung tina kejahatan gitu ya, kejahatan apapun. Nah, sebenarnya kalau bagi saya Baduy itu sebaiknya dalam tanda petik dilestarikan karena mereka cukup bahagia, cukup sejahtera dengan sistem yang mereka jalankan sendiri. Dan itu adalah sistem Sunda yang berlaku zaman bahula. Bagi saya sebetulnya sedih kalau sebagian di Baduy saya internet, antena TV yang tinggi, gitu. Nah itu kan setelah orang Baduy akan menjadi orang kota. Jadi kita kehilangan laboratorium sejati gitu ya.